Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amifa Channel yang dimuliakan Allah. Nabi Nuh adalah salah satu nabi yang diberi gelar ulul azmi, yakni nabi yang memiliki keteguhan luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Selama lebih dari 950 tahun, Nabi Nuh berdakwah untuk mengajak kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, hanya sedikit yang mengikuti seruannya. Bahkan, salah satu tantangan terbesar bagi Nabi Nuh datang dari keluarganya sendiri. Nabi Nuh memiliki 4 anak laki-laki, yaitu Syam, Ham, Yafis, dan Kan'an. 3 anak Nabi Nuh, yaitu Syam, Ham, dan Yafis. Anak-anak yang patuh kepada Allah dan selalu mendukung dakwah ayah mereka. Namun, Kan'an, salah satu anak Nabi Nuh, tidak mau mengikuti ajaran ayahnya. Kan'an memilih untuk bergabung dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal besar sebagai persiapan menghadapi azab berupa banjir besar, kaum kafir termasuk Kan'an terus mengejek. Mereka menganggap Nabi Nuh telah kehilangan akal karena membangun kapal di daratan yang jauh dari laut. Namun, Nabi Nuh tetap patuh pada perintah Allah dan menyelesaikan pembangunan kapal tersebut. Hujan lebat turun tanpa henti, dan mata air dari dalam bumi menyembur. Banjir besar pun terjadi, menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Nabi Nuh bersama para pengikutnya yang beriman naik ke atas kapal, termasuk pasangan hewan yang telah diperintahkan untuk diselamatkan. Melihat Kan'an belum naik ke kapal, Nabi Nuh memanggil putranya dengan penuh kasih sayang. "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Surat Hud ayat 42. Namun, Kan'an menolak ajakan ayahnya. "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air bah ini." Surat Hud ayat 43. Nabi Nuh dengan sedih menjelaskan bahwa tidak ada tempat yang aman kecuali perlindungan dari Allah. Namun, sebelum sempat menyelamatkan Kan'an, gelombang besar datang dan menenggelamkan putranya bersama orang-orang yang kafir. Setelah banjir reda, kapal Nabi Nuh berhenti di atas gunung Judi. Nabi Nuh dan orang-orang yang selamat mengucapkan syukur kepada Allah karena telah melindungi mereka. Nabi Nuh alaihissalam membagi 3 wilayah untuk anak-anaknya, yaitu Syam, Ham, dan Yafis. Syam menetap di wilayah bagian barat. Keturunannya menempati di daerah Romawi, Persia, dan Arab. Selain itu, Syam juga diberi daerah yang meliputi Hijaz, Yaman, Irak, Syam, dan daerah yang lainnya. Nabi Nuh melihat di wajah Syam ada cahaya kenabian. Syam adalah anak Nuh yang tertua. Ham ditempatkan di wilayah utara. Keturunannya menempati daerah Zanji dan Habasyah. Sedangkan Yafis ditempatkan di wilayah timur. Keturunannya banyak menempati daerah Turki, Ya'jud dan Ma'jud. Setelah Nabi Nuh berusia lanjut dan mendekati ajalnya, dia mengundang anak cucunya. Dia memohon kepada Allah agar mengabulkan doanya. Dia naik ke puncak gunung. Pertama kali dia memanggil Syam. Si sulung ini pun datang. Ia duduk di hadapan Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh meletakkan kedua tangannya kepada Syam dan berkata, "Ya Allah, berkatilah Syam beserta keturunannya, dan jadikanlah di antara keturunannya
kenabian dan kerajaan. Belakangan ini doa Nabi Nuh terkabul. Keturunan Syam banyak yang menjadi nabi dan orang-orang soleh. Syam mempunyai 5 anak. Pertama, Arfakhshad yang melahirkan banyak nabi dan orang-orang soleh. Di antara keturunannya adalah orang-orang Arab, Rabi'ah dan Mudhor, dan kabilah-kabilah Yaman. Kedua, Hashim, yang keturunannya banyak menepati di tanah Yaman yang dikenal dengan Nasanis. Keempat, Arum, keturunannya adalah kabilah-kabilah Ad dan Samud. Kelima adalah Syamalihah, yang tidak memiliki keturunan karena mandul. Syam berumur 600 tahun. Dia adalah orang yang tidak sabar menunggu kematian. Nuh pernah memohon kepada Allah agar tidak mematikan Syam hingga dia sendiri meminta kematian kepada Tuhannya. Ketika dia telah berusia lanjut dan merasa lemah untuk beraktivitas, dia meminta mati kepada Tuhannya. Setelah meninggal, dia dikuburkan di sebuah kota di Hauran. Selanjutnya, Nabi Nuh memanggil Ham. Tidak seperti Syam, anak kedua ini tidak menyambut panggilan ayahnya. Akhirnya, Nabi Nuh mengutuk dalam doanya, "Ya Allah, buatlah anak cucunya menjadi terhina dan hitamkanlah paras mereka. Jadikanlah mereka sebagai budak dan pelayan bagi keturunan Sam." Menurut sebuah riwayat, Ham mempunyai anak yang bernama Misrashim. Dia mendengar doa kakeknya itu. Dia pun mendatangi Nabi Nuh. "Wahai kakek, aku penuhi panggilanmu, sebab ayahku tidak mau memenuhinya." Nabi Nuh meletakkan kedua tangannya di badan Misrashim dan berdoa, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengabulkan doaku, maka berkatilah anak ini beserta keturunannya. Tempatkanlah mereka di bumi yang diberkahi dan merupakan induk negeri, tempat hiruk pikuknya para hamba, yang sungainya merupakan sungai terunggul." Dan pada masa berikutnya, Misrashim menetap di Mesir. Tempat yang ditinggalinya diberi nama dengan namanya, dan di antara keturunannya adalah suku Qidbi. Rupanya, ketika Nabi Nuh memanggil Ham, pada malam itu dia bersenggama dengan istrinya. Kemudian istrinya melahirkan 2 anak, laki-laki dan perempuan. Ham melihat kedua anaknya berkulit hitam. Dia tidak mengakui anaknya, seraya berkata, "Kedua anak ini bukan keturunanku." Istrinya berkata, "Keduanya benar-benar darah dagingmu. Akan tetapi, kita terkena kutukan bapakmu, Nuh." Akhirnya, Ham meninggalkan istrinya beserta kedua anaknya. Lantas dia kabur karena merasa malu kepada orang-orang. Ketika kedua anak itu menginjak dewasa, mereka pergi untuk mencari jejak bapak mereka, Ham. Keduanya sampai ke sebuah kampung yang dekat dengan sungai Nil. Kemudian pemuda hitam tersebut menggauli saudara perempuannya. Lalu si perempuan itu mengandung dan melahirkan anaknya, laki-laki dan perempuan yang berkulit hitam. Pada akhirnya, 2 bersaudara itu menikah dan melahirkan keturunan. Keturunan mereka berdua semuanya berkulit hitam hingga sekarang. Kampung yang didiami oleh mereka bernama Naubah. Berikutnya, Nabi Nuh alaihi salam mengundang Yafis. Anak ketiga ini juga tidak menyambut panggilannya. Akhirnya, Nabi Nuh mengutuknya di dalam doanya, "Ya Allah, jadikanlah keturunan Yaris sebagai makhluk yang terjelek." Keturunannya adalah Ya'jud dan Ma'jud, serta orang-orang Turki.
Yafis pergi ke sebuah negeri yang ada di sebagian timur. Di sana, dia kawin dan memiliki 5 anak laki-laki, yaitu Jauhar, Patras, Mayasyir, Sanaf, dan Sakwil. Keturunan Jauhar adalah orang-orang Sakilaba dan Romawi, sedangkan keturunan Patras adalah orang-orang Turki. Keturunan Mayasyir orang-orang Najam, keturunan Sanaf adalah Ya'jud dan Ma'jud, dan keturunan Sakwil adalah orang-orang Arman. Ya'jud dan Ma'jud merupakan 2 istilah yang selalu disebut bersamaan. Kedua istilah tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran, hadis, dan juga kitab-kitab suci terdahulu. Sampai hari ini, suku bangsa yang disebut Ya'jud dan Ma'jud masih menimbulkan perdebatan. Ada yang menyebut mereka sebagai bangsa Tartar, Mongol, Cina, dan sebagainya. Ada pula yang menganggap Ya'jud dan Ma'jud sebagai nenek moyang bangsa Turki. Dalam Al-Quran dikisahkan Ya'jud dan Ma'jud diisolasi oleh tembok atau benteng logam yang dibangun Dzulkarnain. Meski mereka masih berasal dari jenis manusia, Ya'jud dan Ma'jud mempunyai ciri khas yang membuat mereka tampak berbeda dari manusia pada umumnya. Dalam satu hadis, Nabi SAW menyebutkan, Ya'jud dan Ma'jud memiliki muka yang lebar, mata yang kecil, dan warna putih di atas rambut mereka. Bentuk wajah mereka dikatakan mirip perisai. H.R. Ahmad. Wallahu a'lam.